warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hasil rapat dan diskusi dari kelompok 2 tentang Ghazul Fikri ini adalah pemetaannya dari mulai kita menjelaskan tentang pengertian, terus kemudian dari pengertian itu akan berdampak kepada keuntungan dan kerugian, sehingga apa itu contohnya, dari kesimpulan tersebut maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Oleh karena itu nanti kita akan jelaskan pengertian, keuntungan, contoh dan kesimpulan yang nanti akan disampaikan oleh teman kami. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok 2. Saya Muhammad Hasan. Sebelah kiri saya Muhammad Sufyan Al-Fadli. Aifidin Banjar. Oke, bisa dimulai Bapak-bapak Ibu-ibu. Oke, kami akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan Ghazul Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memaparkan Ghazul Fikri. Apa itu Ghazul Fikri? Jadi penyerangan dengan berbagai cara terhadap umat Islam guna mengeluarkan keyakinan umat Islam dari nilai-nilai ajaran ilahiyah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia menangkan di atas segalanya agama meskipun orang membenci, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membenci, dan itu pasti orang-orang musyrik, kafirun atau munafikun itu akan membenci. Sebab apa terjadi Ghazul Fikri? Yang pertama yaitu adanya al-ummatul al-jahiliyah, jadi adanya umat yang bodoh. Jadi kalau umat kita tentang tahu Tuhannya, ajarannya, tidak mungkin mereka berhasil dalam peperangan pemikiran ini. Dan yang kedua yaitu terjadi karena siasat, yakni politik. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira al-ayat. Jadi kita diberi pemimpin yang sombong, yang tidak paham, yang tidak tahu, yang kurang. Bahkan sekarang yang kita, mohon maaf, yang kita menangkan juga sebenarnya siapa itu? Prabowo. Oh, mohon maaf, dia itu adalah anak Yordania, Raja Yordania. Bagaimana dia bisa ataupun tidak peduli kepada Palestina yang sedang sekarang dijajah fisiknya juga, dan tentunya perang pemikiran juga. Dan yang ketiga yaitu al-askariyah, yakni militer, yakni para jundi militer. Bagaimana mungkin kita tentang pemikiran seorang banyak follower medsos sekarang diangkat jadi kolonel tituler. Itu siapa? Itu adalah perang pemikiran di antara merusak agama yang menghilangkan ajaran-ajaran ilahiyah. Nah, itu mungkin pengertian dari Ghazul Fikri. Selebihnya akan dipaparkan oleh Mas Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ghazul Fikri kita mulai kepada keuntungan. Keuntungannya tidak mampu menghancurkan umat Islam secara fisik. Jadi maksudnya para Yahudi dan Nasrani itu tidak, apabila seorang Muslim kuat fisik dan ilmunya itu pasti tidak akan bisa menghancurkan fondasi atau dasar dari seorang generasi Muslim itu atau seorang generasi muda. Karena seorang atau Yahudi itu akan
menghancurkan itu dari generasi muda tersebut. Karena apabila dilihat dari orang tua yang itu kan pasti nggak ada ke orang tua, tapi mengarahnya kepada tujuan kepada siapa? Kepada pemuda. Karena kunci dari kesuksesan dunia itu ada pada pemuda. Subhanallah yaum rijalun. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kenapa adanya Gus Fikri ini, perang pembakaran ini? Karena adanya pemuda ini, karena orang-orang Yahudi Indonesia ingin menghancurkan generasi muda yang akan mengembangkan umat yang bersinergi, umat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua yaitu tidak mampu merusak akhlak dan akidah manusia. Jadi kita telah mencontohkan kepada Rasulullah sebagai uswatul hasanah. Jadi berpegang teguh kepada ajaran agama Allah dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada kerugian. Contohnya iman yang teguh tetap berpegang kepada Al-Quran. Terima kasih kepada rekan-rekan kami yang sudah terlebih dahulu memaparkan tentang Ghazwul Fikri ini. Pertama dari pengertian, terus ada dalilnya, lalu keuntungan, ada contoh dari keuntungan. Selain keuntungan, pasti ada juga kerugian. Semua pasti ada lawannya atau ada keuntungan, lawannya juga kerugian. Karena ada untung pasti ada rugi. Siap-siap aja. Kerugiannya di sini satu serangan jiwa atau pemikiran. Jadi kalau iman kita lemah, iman kita sedang drop, pasti kita akan rentan atau masuk. Maka dari itu selalulah mengecas iman kita, selalulah jangan cuma handphone ya Bu Pak yang dicas, tapi iman kita juga harus dicas. Dengan kita bergabung dengan orang-orang saleh dan salehah seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita bergabung dan berada dalam acara LMD 1 BKPLMI di Kota Banjar. Itu salah satunya kita berkumpul atau bersahabat dengan orang-orang yang saleh dan saleh. Semoga iman kita semakin bertambah kuat, keyakinan kita tidak akan goyah. Yang kedua, hilang identitas muslim. Seperti apa hilang identitas muslim? Kalau muslim itu diajarkan atau diharuskan perempuan memakai pakaian yang menutup aurat. Sekarang ya Bu, Pak, banyak sekali anak-anak muda yang sudah hilang kodratnya sebagai perempuan di antaranya. Kebanyakan seperti apa menyerupai laki-laki. Yang ketiga, mendahulukan akal, logika dibanding firman dan sabda. Jadi hanya memikirkan kesenangan belaka atau kenikmatan belaka tanpa memikirkan apa itu yang dituntutkan atau diharuskan oleh agama. Maka dari itu, kembali lagi kata saya tadi, jangan lupa kita mengecas handphone dan jangan lupa kita juga mengecas iman kita supaya iman kita jangan lobet. Sebelum lobet, iman kita harus dicas. Itu dari poin kerugian. Mungkin dari contohnya akan rekan kami paparkan. Dari contohnya, contoh dari kerugian, rusaknya akhlak generasi muda. Rusaknya akhlak dari generasi muda itu sudah salah tempat bergaul, sudah salah
Sekian mungkin tentang Idul Fitri dan rekan kami akan menyampaikan kesimpulan. Untuk kesimpulan dari Kelang. Tapi kan pakai tuh badai kali itu, jadi namanya abi di dia kerja persiapan di sana. Tampu pisan mah benar sih. Begitulah tadi kampung. Langsung dibuka, dikurak. Terima kasih telah melakukan paparan dari kelompok kami yang